Oke. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian tetap sehat, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Iya, berulang-ulang gitu. Baiklah, sebelum kita akan mulaikan kegiatan kita pada hari ini, tentunya kita perlu mengawali di dalam doa. Semua kunci tangan dan ikuti Bapak berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, yang memelihara kami saat ini. Kami mau belajar. Tuhan tolong kami. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, topik kita pada hari ini adalah arti bertobat. Kalian bisa lihat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Jadi hari ini kita belajar tentang arti bertobat. Coba tolong perhatikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik kelas 5 dapat menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, peserta didik kelas 5 dapat menyebut alasan mengapa kita perlu bertobat. Dan yang ketiga, peserta didik kelas 5 dapat mendaftarkan. Jadi kalian dapat mendaftarkan contoh perubahan hidup manusia yang sudah bertobat. Yang keempat, peserta didik kelas 5 dapat menyatakan tekad untuk selalu mau bertobat. Nah, sebelum kita belajar tentang pertobatan atau arti daripada bertobat, kita perlu ketahui lebih dulu tentang penciptaan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 dan ke-2 dan tentang cerita manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, itu dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang ketiga. Jadi yang kita dapati bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Jadi hari ke-6 Allah menciptakan apa? Manusia. Nah, waktu Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Nah, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, taman yang indah yang disediakan oleh Tuhan kepada manusia ciptaannya yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, yang terjadi yang Bapak kalian bisa perhatikan, di Taman Eden Allah dapat berkomunikasi dengan manusia. Tapi ingat, ada satu perintah atau larangan daripada Bapa di sorga kepada manusia adalah jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Itu perintah Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi bahwa pada akhirnya manusia dengan sengaja melanggar perintah Tuhan. Mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Adam, Hawa, bahkan ular, mereka dikutuk oleh Tuhan. Mereka mengalami akibat daripada perbuatan mereka. Bahkan kalau kita melihat bahwa akibat daripada dosa, bahwa hubungan Allah dan manusia terputus. Allah yang kudus dan manusia berdosa. Dampak yang kedua yang kita bisa dapati adalah kematian rohani. Yang ketiga adalah kematian jasmani yang kita bisa lihat sekarang, ada kematian. Itu akibat daripada dosa. Nah, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, akibat daripada dosa itu adalah maut. Atau orang sebut dengan kematian kekal. Manusia mengalami kutuk, mengalami penderitaan, keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya akibat daripada dosa.
Perhatikan bahwa tidak ada jalan lain kecuali manusia bertobat kepada Tuhan. Nah, dari perbuatan dosa untuk memulihkan keadaan yang ada, manusia harus bertobat kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat tentang arti bertobat. Kita akan lihat tentang arti bertobat. Coba perhatikan, dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Yang berarti perubahan pikiran, disertai penyesalan, dan perubahan tingkah laku. Dapat berarti juga tentang perubahan pikiran dan hati. Itu dalam bahasa Yunani bertobat disebut metanoia. Mohon maaf, Pak, mohon maaf, Pak. Mana presentasi saya nggak kelihatan ya, Pak Joni nggak kelihatan ya mengajarnya? Nggak bisa lihat tuh ya. Iya. Nah, maksudnya Pak Joni mengajar mana? Yang lain lihat ya? Teman-teman lain lihat, bisa lihat nggak? Enggak, kameranya tertutup. Maksudnya Pak Joni mengajar di mana? Di laptop ini Bu, pakai PowerPoint. Terus? Oh ya. Oke. Nah, ini baru saya kelihatan. lihat. Dari tadi nggak kelihatan, Bisa Pak. Bu? Ya. Ya. Oke, saya kembali dari, jadi keterpisahan dari Allah itu untuk selama-lamanya tidak ada jalan lain kecuali manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang arti bertobat. Nah, dalam bahasa Yunani, bertobat itu kata metanoia. Coba perhatikan kata metanoia dalam bahasa Yunani yang berarti perubahan pikiran, disertai penyesalan dan perubahan tingkah laku. Dapat juga berarti perubahan pikiran dan hati. Nah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, kalau telah dapati, telah lihat bahwa arti bertobat itu mempunyai arti kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu kita bisa memberikan gambaran bahwa orang yang berjalan di jalan yang salah, dia bertobat dan dia kembali berjalan sesuai dengan ajaran Tuhan. Jadi bertobat berarti berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah. Jadi adik-adik bisa paham arti bertobat itu berbalik dari dosa kembali kepada Allah. Itu dalam pengertian kita berputar 180 derajat, kemudian dari kehidupan yang tidak benar, kehidupan berdosa, melakukan perbuatan-perbuatan daging, melakukan dosa, kalian kembali kepada Allah yang adalah sumber kehidupan. Selanjutnya kita melihat bahwa pertobatan itu melibatkan 3 hal mendasar dalam hidup manusia. Jadi ada 3 hal mendasar dalam hidup manusia berkaitan dengan pertobatan. Itu pertama, di pikiran, kedua perasaan, 3 kehendak atau keinginan. Itu 3 hal mendasar dalam hidup manusia tentang pertobatan. Kemudian kita melihat langkah-langkah pertobatan. Langkah-langkah pertobatan, yang pertama, sadar akan kesalahan, menyadari kesalahan yang telah buat. Kemudian menyesal. Ketiga, memohon ampun. Dan keempat, bertobat. Nah, Bapak harap kalian paham tentang arti pertobatan, langkah-langkah pertobatan. Dan sekarang kita akan lihat ada 2 alasan. Coba. Perhatikan, ada 2 alasan mengapa manusia memerlukan pertobatan. Alasan yang pertama bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Itu sangat jelas kalau orang perhatikan dalam Alkitab. Coba perhatikan, Bapak baca dalam Roma pada pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23 berkata demikian.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dalam Roma pada pasal yang ke-6 ayat 23 berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi perhatikan alasan kenapa adik-adik bahkan Bapak Guru, orang semua perlu untuk bertobat. Karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kehidupan orang yang berbuat dosa, contoh coba kalian perhatikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di sekolah, kalian mengambil, mencuri milik teman. Itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa, Ayo, Bapak. adik-adik. Dosa, Bapak. Dosa. Dosa. Ada yang pernah mencuri? Curi buat tetangga, Bapak. Itu dosa. Adik Kamila itu dosa. Adik Kamila tahu itu dosa. Selain pernah mencuri, contoh berbohong kepada teman. Pernah berbohong kepada teman atau tidak? Pernah. Pernah. Banyak orang suka berbohong, suka berdusta. Nah, selain itu misalnya suka berkelahi. Nah, biasanya di sekolah yang Bapak perhatikan ada anak-anak suka berkelahi. Teman yang satu dengan teman yang lain berkelahi. Nah, itu di sekolah ataupun mungkin di rumah. Melawan orang tua itu dosa. Apalagi coba sebutkan yang lain. Dosa di rumah. Ayo. Bangun siang, Bapak. Itu sama dengan bangun siang seperti apa? Itu termasuk malas. Iya kan? Kalau bangun siang malas atau tidak? Malas, Bapak. Malas itu dosa. Ada lagu, Yesus angkat malasku dan buang ke laut biur. Buang ke laut biur. Itu dosa. Melawan orang tua. Apalagi? Siapa bisa? Cubitin adik, Pak. Itu dosa. Adik itu harus disayang. Jangan bertepatan mama tidak ada, kalian cubit. Itu dosa. Itu kesalahan yang orang lakukan. Lainnya itu misalnya kalian disuruh mama, disuruh papi, kalian tidak menuruti, itu dosa. Nah, itu yang orang perlu sadari. Mengapa orang perlu bertobat? Karena orang lihat dalam diri kita bahwa semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Alkitab bilang dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jelas? Yang kedua, coba perhatikan yang kedua, mengapa orang perlu bertobat? Itu adalah anugerah keselamatan yang disediakan Allah bagi setiap manusia. Kalau terang lihat di dalam Alkitab, dalam kitab Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo yang lain. Perjanjian baru, Pak. Perjanjian baru. Jangan cari di perjanjian lama. Habis Matius, Markus, dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Nah, dalam kitab Matius pasal yang ke-4, ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Selanjutnya ayat yang kita bisa lihat, Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang bisa sebutkan? Ayo. Adik Carmila, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Bisa? besar kasih Allah akan dunia ini. Lanjut terus. Lupa lagi, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan semua. Oke. Ibu Kani itu rajin masuk sekolah minggu rupanya. Nyontek dia, Pak. Tidak. Dia itu rajin ke sekolah minggu. Karena rajin ke sekolah minggu, akhirnya bisa tahu ayat-ayat firman Tuhan. Nah, kembali. Orang perlu bertobat yang kedua karena anugerah keselamatan yang disediakan Tuhan bagi setiap manusia. Nah, anugerah itu harus diterima oleh manusia. Yang harus terima. Bahkan kalau terang lihat itu adalah pemberian secara cuma-cuma yang Tuhan berikan. Pernah dengar firman Tuhan ada yang bilang, marilah kepada engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan artinya begini, orang jangan lagi tetap hidup di dalam dosa, mencuri, berdusta,
berkelahi, melawan orang tua. Orang harus tinggalkan itu. Dan orang terima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya itu firman Tuhan bilang tadi, Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, itu berarti Tuhan sayang kepada Bapa, Tuhan sayang juga kepada orang semua. Lihat semua ini Tuhan sayang. Anak yang tunggal itu yaitu siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Mantap itu. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Perhatikan, dia mati di mana? Siapa tahu? Di kayu salib, Pak. Di kayu salib. Mantap semua. Rajin masuk sekolah minggu semua ini. Jadi dia mati di kayu salib. Dia menderita. Dia dipukul, dia dihina. Itu anugerah buat kita semua. Supaya apa? Tidak ada yang binasa. Nggak ada yang masuk neraka. Ada dalam penderitaan selamanya. Makanya ada kasih Allah. Nah, kasih Allah itu menjembatani untuk memulihkan hubungan Bapa di sorga dengan orang manusia yang berdosa. Nah, yang kalian perlu lakukan adik-adik, orang semua perlu lakukan adalah terima anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita perlu terima itu anugerah Tuhan. Itu pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Nah, kita akan belajar contoh tentang pertobatan dari cerita tentang anak yang hilang dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Lukas dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Siapa tahu? Baru. Pandai semua. Oke, perjanjian baru habis Matius, Markus, dan ada kitab Lukas. Dalam kitab Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32 itu menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Sudah pernah dengar atau belum? Sudah, Pak. Sedikit. Oke. Sedikit. Nah, Bapak akan menceritakan secara singkat supaya kalian ingat kembali cerita tentang anak yang hilang. Nah, di situ dikatakan ada seorang ayah, seorang papa dengan memiliki 2 orang anak. 2 orang anak. Nah, satu ketika anak yang bungsu ini dia datang kepada papanya. Coba perhatikan firman Tuhan ini cerita. Anak yang bungsu ini dia datang kepada papanya atau ayahnya dan berkata, dia minta apa yang merupakan hak warisannya. Jadi dia minta kepada papa, mana kita punya harta warisan. Nah, karena ayah ini mengasihi anak ini, maka dia memberikan apa yang menjadi hak warisan daripada anak bungsu ini. Nah, setelah anak bungsu ini mendapatkan apa yang menjadi warisannya, yang dia lakukan adalah menjual semua harta kepunyaannya, harta warisannya, dia jual semua, dan akhirnya dia mendapat uang yang banyak. Tapi ingat, yang dia lakukan bukan melipat gandakan uang itu adik-adik, tetapi yang terjadi adalah dia pergi ke tempat yang lain dan di sana dia menghamburkan semua uang yang dia miliki, menikmati kesenangan di kota yang ada, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menghabiskan semua uang yang ada. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-kelamaan uang yang dimiliki oleh si bungsu ini habis. Setelah uangnya habis, dia menjadi susah, menderita, tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu, akhirnya anak ini berusaha untuk pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu, dan orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Bayangkan adik-adik, sampai makanan babi, binatang babi itu pun rasanya ini anak bungsu ini ingin makan. Karena apa? Karena lapar, tidak ada uang, ada perasaan untuk mau makan ini makanan binatang. Nah, coba kalian perhatikan dalam Alkitab kita, semua ada Alkitab hari ini, ada bawa.
Bawa Ada, Pak. Pak. Ada Pak. Ada pengunduh. Ada. Lukas 15 ayatnya yang ke-17. Ini perhatikan, ini ayat kunci tentang pertobatan, kalian perhatikan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ini perhatikan ayat yang ke-17 itu awal pertobatan ini anak bungsu. Dikatakan ada kesadaran. Coba perhatikan yang terjadi pada waktu itu, sadar akan kesalahan. Kesalahan apa yang dia lakukan? Menjual semua harta yang dia miliki, meminta kepada ayahnya harta warisan, dia jual, itu dia sadar kita sudah berbuat salah. Kemudian ada menyesal dengan tindakan yang dia lakukan. Nah, tindakan selanjutnya dalam langkah pertobatan, dia dikatakan dia bangkit berdiri dan dia kembali kepada ayahnya, dia memohon ampun, kemudian dia bertobat, dia kembali. Nah, ayahnya menerima atau tidak? Ayo, ayahnya terima atau tidak anak ini? Terima Bapak. Terima. Karena ayahnya Dengan mengasihi. senang hati, ayahnya menerimanya. Bahkan kalau kalian dengar di cerita sekolah minggu di dalam Alkitab juga banyak kali kalian dengar, ayahnya itu mengadakan satu jamuan, mengenakan jubah yang bagus, yang baik, mengenakan cincin, karena ayahnya mengasihi anaknya yang telah hilang dan telah kembali. Nah, berdasarkan perumpamaan tentang anak yang hilang, dapat disimpulkan, coba perhatikan bahwa sekalipun orang manusia menjauh dari Tuhan, orang berbuat dosa dan berbuat dosa, melupakan Tuhan. Ingat, Dia adalah Bapa kita yang tetap memberikan kita kesempatan untuk kembali bertobat, menerima kita kembali sebagai anaknya. Dan ingat, hanya oleh kasih karunia-Nya kita beroleh keselamatan. Jadi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita. Nah, kesimpulan yang ada adalah, perhatikan, pertobatan itu bicara tentang perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, serta terus mengerjakan keselamatan dalam hidup. Sehingga mengajarkan kepada kita dalam kesempatan hidup ini, mari kita harus menghargai anugerah Allah yang masih ada dengan berperilaku atau memiliki sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, ada satu lagu yang kalau kalian ingat, lagu tentang ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Pernah nyanyi atau belum? Pernah Pak. Itu lagu tentang Bisa, apa? Pak. Bisa. Nah, Bisa, Pak. ayo, coba sama-sama terangnya itu lagu refnya saja. 1, 2, 3. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada hamba-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sehingga lewat lagu ini ada satu pesan bahwa mari orang tinggalkan itu kehidupan yang lama. Orang matikan itu perbuatan-perbuatan dosa. Di sekolah, kalau orang sering menyakiti hati teman, iri hati, mencuri, berkelahi, orang tinggalkan. Orang tinggalkan itu cara hidup yang lama, sia-sia. Dan orang memiliki perilaku yang baik, yang berkenan kepada Allah.
Nah, coba tolong sekarang kalian tolong sediakan alat tulis dan tulis pertanyaan yang akan Bapak berikan. Coba perhatikan. Sudah? Sudah, Pak. Nomor satu. Pak, sudah. Sudah, Pak. Tuliskan daftar perilaku. Tuliskan daftar perilaku Sudah, sebelum Pak. bertobat. Sebelum bertobat Sudah, dan Pak. sesudah bertobat. Jadi setiap poin itu ada 5 daftar perilaku sebelum bertobat dan 5 daftar perilaku sesudah bertobat. Harap kalian akan kerjakan ini. Kemudian yang kedua, lagu yang kita nyanyikan tadi bukan barang fana. Kita menuliskan pesan daripada lagu itu. Apa pesan daripada lagu itu untuk hidup kita sekarang ini? Sudah selesai tulis, sudah? Sudah. Oke, sekarang kita akan menutup kegiatan kita pada saat ini. Mari sekali lagi semua berdiri dan kita akan berdoa. Nanti kami akan berdoa menutup kegiatan kita pada hari ini. Mari silakan adik kami datang di depan dan berdoa. Boleh? Boleh berdoa? Pak. Ya, silakan adik-adik berdoa. Semua berdiri, teman-teman semua berdiri dan Ibu Kani akan berdoa menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Ibu Kani. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar bersama. Biarlah apa yang sudah kami dengar dari Pak Guru kami, semuanya itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sebagai peserta didik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tepuk tangan semua. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua.